Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist, untuk urutan videonya. Jun Changqiao telah membunuh pria berambut merah itu. Perasaan Gongsun Ruoli sangat rumit. Pertama-tama, dia membenci pria tak berperasaan ini karena meninggalkan dia dan bayi laki-lakinya. Tetapi, bisakah kebencian ini benar-benar meluas sampai mati? Untuk waktu yang lama, Gongsun Ruoli berpikir bahwa jika suatu hari dia menemukan pria itu, dia akan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Tetapi ketika dia melihat dia meninggal, dia masih merasakan sakit yang menyayat hati. Bagaimanapun, dia pernah mencintainya. Tapi rasa sakit itu berumur pendek. Setelah menyadari bahwa Jun Changqiao telah membunuh pria tak berperasaan itu, dia segera menenangkan diri dan membuat keputusan yang menurutnya sangat tepat. Itu untuk bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan membiarkan Zhang San berpura-pura menjadi ibunya. Orang itu sudah mati. Putraku masih perlu hidup dengan baik. Dia tidak bisa disiksa oleh etika. Harus dikatakan bahwa wanita ini sangat teliti seperti jarum. Ketika dia tidak bisa mengendalikan emosinya dan ketika semua orang menebak bahwa dia adalah ibu patriark, dia dengan paksa membalikkan keadaan. Ya, Jun Changqiao disimpan dalam kegelapan. Dia tidak tahu bahwa pria berambut merah yang mengendalikan Neza untuk membunuh adalah pria tak berperasaan. Dia hanya mendefinisikannya sebagai pembunuh Xiao Ziji. Jadi, dia pantas mati. Gou Sheng tidak merasa bersalah. Tapi bagaimana dengan Gongsun Ruoli? Dia tahu yang sebenarnya, terutama ketika dia melihat putranya membunuh ibunya. Bagaimana perasaannya setiap kali memikirkannya? Rasa sakit. Gongsun Ruoli memilih menanggungnya sendiri. Dia akan melindungi rahasia ini selamanya. Anakku, lebih dari apapun, dari segi tradisi, Gongsun Ruoli adalah ibunya. Dia telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang ibu. Dalam hal tradisi perlombaan patung batu, dia, sebagai ayah, sempurna. Jun Changqiao sangat bisa merasakannya. Jadi dia sangat menghargai hubungan keluarga semacam ini. Dia mencoba yang terbaik untuk menempatkan dirinya dalam peran putra. Aula medis. Sun Wukong keluar dan melepas topengnya. Patriark, saudara muda Ye baik-baik saja. Dia hanya pingsan karena kelelahan. Fiuh. Jun Changqiao menghela nafas panjang lega. Setelah memastikan bahwa Ye Xingchen baik-baik saja, dia kembali ke aula utama dan mengundang Zhang San. Dia dengan sopan berdiri dan menangkupkan tangannya. Salam, Ibu. Itu, Zhang San berkata dengan lemah. Agak canggung bagi pria sepertiku untuk dipanggil Ibu. Ini adalah kebiasaan suku ayahku. Ini bukan wilayah suku patung batu. Kita tidak bisa mengikuti kebiasaan mereka. Itu masuk akal. Jun Changqiao berkata, kalau begitu saat kita berada di luar, aku akan memanggilmu sebagai ayah. Baiklah, ayah. Mendengar dua kata ini, Zhang Sandun merasa nyaman, begitu pula para pembaca. Lagi pula, sungguh canggung mendengar cara berbicara seperti itu kepada orang tua. Xing Chen pernah melihat masa depan, dan dia juga melihat sinar. Apakah ini berarti ada kemungkinan dia akan dibangkitkan? Jun Changqiao bertanya. Reuni orang tuanya adalah peristiwa yang menggembirakan. Namun, dia harus memikirkan cara untuk menyelamatkan Xiao Ziji. Meski harapannya hanya 0,01%, dia harus melakukan yang terbaik. Kalau tidak, bilahnya akan segera tiba. Ini, Zhang San terdiam sesaat sebelum dia berkata, Jun, nak, aku punya sesuatu yang aku tidak tahu apakah harus aku katakan. Ayah, tolong bicara. Meskipun masa depan sudah ditentukan, mungkin secara bertahap menyimpang dari lintasan yang ditetapkan karena berbagai faktor. Petik 2, Jun Changqiao mengerutkan alisnya. Karena Ye Xingchen melihat masa depan, dan dia juga melihat Xiao Ziji, dan sekarang yang terakhir telah meninggal, saya khawatir hanya ada satu kemungkinan, dan itu adalah, Zhang San tidak berani melanjutkan. Masa depan telah diubah. Itu sangat mungkin. Jun Changqiao mau tidak mau muntah darah lagi. Dia telah menaruh harapannya pada masa depan yang pernah dilihat Ye Xingchen, tapi sekarang dia diberitahu bahwa lintasannya telah berubah, yang sama dengan langsung memotong harapannya. Jika masa depan diubah, itu mungkin bukan hal yang buruk, kata sistem itu. Apa maksudmu? Ye Xingchen meninggalkan sekte mungkin tidak akan terjadi lagi. Petik 2, Kerutan Jun Changqiao semakin dalam. Menurut apa yang dikatakan sistem, Siner mengorbankan dirinya ke surga untuk menyelamatkan Ye Xingchen, dan bahkan membantunya mengubah garis waktu masa depan. Tidak ada jalan lain. Sistem berkata, ini adalah pertanyaan pilihan ganda. Omong kosong. Mata Jun Changqiao hampir terbelah. Hanya anak-anak yang membuat pilihan. Saya ingin mengubah masa depan bintang-bintang,
dan saya juga ingin mengubah nasib pendosa. Jika surga menghentikan saya akan menantang surga. Menantang langit lagi. Apakah surga berutang uang padamu? Sejujurnya, pada tahap ini, ketika itu keluar dari mulut Jun Changqiao, tidak hanya tidak terasa Chunipyu, tetapi juga memancarkan rasa berdarah panas, menyebabkan banyak pembaca langsung kembali ke masa ketika tidak ada jejak dari perubahan di dalamnya. Sangat kuat. Zhang San terkejut. Jun Changqiao berkomunikasi dengan sistem secara telepati. Tatapan memberontak di matanya sangat menyentuhnya, dan dia sekali lagi sangat yakin bahwa anak ini akan melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk menghidupkan kembali seseorang, tidak mungkin hanya mengandalkan momentum. Oleh karena itu, apakah Xiao Ziji dapat dihidupkan kembali atau tidak, untuk saat ini, hanya dapat bergantung pada sistem store. Untuk ini, Jun Changqiao buru-buru menyegarkannya. Jika benar-benar menyegarkan, pasti dikatakan terlalu palsu, jadi dia bahkan tidak menyegarkan 10 kali. Dulu, dia muak dengan batas berapa kali. Hari ini, dia ingin mengambil kursi di sebelahnya dan menghancurkan sistem store. Selama Xiao Ziji tidak dihidupkan kembali, Jun Changqiao tidak akan bisa tidur dan makan dengan tenang. Hal yang sama berlaku untuk para murid dari sekte sepanjang masa. Pertempuran telah berakhir, mereka seharusnya merayakannya, tetapi ketika mereka kembali ke sekte, mereka tidak dapat mengangkat semangat mereka. Terutama para murid perempuan seperti Liu Wanxi dan Yao Mengying, yang paling sering menangis. Jika air mata mereka dapat terkumpul, mereka mungkin akan membanjiri seluruh gunung tulang besi dalam beberapa hari. Tentu saja, klan penyusuan juga kesakitan. Xiao Ziji telah jatuh, dan harapan klan mereka juga telah jatuh. Lagi pula, kedua belah pihak telah menandatangani kontrak hidup, dan kemuliaan seseorang adalah kemuliaan, dan kehilangannya juga merupakan kerugian. Hari berikutnya, Yuan Gongzi datang ke ruang kerja, memandang Jun Changqiao yang kurus kering, dan berkata dengan susah payah, kapan Anda akan mendirikan tugu peringatan untuk pendosa? Sekarang, suara Jun Changqiao sangat serak. Aku akan melakukannya sekarang. Yuan Gongzi berbalik dan pergi. Sebelum pergi, Jun Changqiao mengangkat kepalanya dan mengingatkan, pastikan untuk memilih tempat berharga Feng Shui terbaik. Iya, juga, biarkan Sang Tian datang. Iya, tidak lama kemudian, Li Sangtian masuk ke ruang kerja. Dari matanya yang sedikit bengkak, terlihat jelas bahwa dia menangis terseduh-seduh karena kematian kakak senior Xiao. Keluarkan semua foto Siner, kata Jun Changqiao. Meski tidak ada jenazah yang tersisa, pasti ada foto di batu nisan itu. Li Sangtian dengan cepat memasuki ring spasial dan mengeluarkan semua foto kakak senior Xiao yang telah diambilnya selama bertahun-tahun. Ada beberapa, setidaknya beberapa ratus. Terlihat bahwa dia telah mengambil banyak foto di masa lalu. Tidak, Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak satu pun dari mereka. Dia perlu memilih foto yang sangat representatif sehingga ketika dunia memberikan penghormatan, mereka dapat merasakan kekuatan murid yang tak tertandingi secara mendalam. Patriark, tidak lebih, Li Sangtian berkata dengan getir. Kualitas foto-foto ini bisa dikatakan berada di level teratas di industri. Jika mereka tidak menyukainya, tidak ada cara lain. Pak, tiba-tiba, Jun Changqiao menamparkan dahinya dan berkata, aku hampir lupa. Wosh! Dia membuka panel sistem dan mengklik pavilion Lingyan. Foto-foto Li Sangtian profesional, tetapi dalam hal penampilan dan temperamen, potret yang digantung di interior adalah yang paling jelas. Oke, ternyata pavilion Lingyan juga berfungsi untuk melestarikan potret sang murid. Jun Changqiao mengangkat tangannya yang gemetar dan mengklik gulungan dengan nama Xiao Ziji tertulis di atasnya dengan menyakitkan. Ketika yang terakhir dibuka dari atas ke bawah, dia berdiri di sana dengan tercengang. Gulungan gambar, itu kosong. Di akhir gulungan ada 4 kata yang menarik, klik untuk menghidupkan kembali. Tanda pisah. PS, laki-laki berambut merah ditebak, yang membuat saya merasa sangat tidak berdaya. Tapi Jingzik Xiao, bagaimana menurutmu? Saya sekarang menyatakan bahwa Little Do bukan smurf saya, Anda. Klik kebangkitan. Kata-kata yang begitu sederhana dan langsung, kata-kata yang begitu sederhana dan tanpa hiasan. Jun Changqiao tertegun sejenak, lalu ekstasi muncul di wajahnya. Bahkan tangannya gemetar pada frekuensi yang lebih tinggi. Beberapa saat yang lalu, dia masih memikirkan bagaimana menghidupkan kembali Xiao Ziji, atau berapa lama waktu yang dibutuhkan. Pada akhirnya, sebuah peluang muncul tepat di depannya. Dia menangis. Jun Changqiao menangis. Dia menangis tak terkendali untuk kebangkitan muridnya. Normal, sistem berkata, tenang. Sebenarnya cukup mengejutkan bahwa pavilion Lingyan memiliki fungsi kebangkitan. Namun, itu dengan cepat menjadi tenang.
Bagaimanapun, ini adalah sistem. Itu maha kuasa dan bisa melakukan apapun yang diinginkannya. Perintah aksioma surgawi, 6 jalan reinkarnasi. Maaf, itu karena menginjak. Karena dia bisa dihidupkan kembali, apa yang dia tunggu? Jun Changqiao menekan kegembiraan dan ekstasi di dalam hatinya. Dia segera mengangkat tangannya yang gemetar dan menekan kata-kata yang terlihat seperti kotak dialog. Ding. Mengaktifkan prosedur kebangkitan. Petik 2. Ding. Mendeteksi jiwa murid Xiao Ziji telah disuntikkan ke pavilion Lingyan. Semua syarat telah terpenuhi. Apakah Anda bersedia menggunakan poin kontribusi murid lain untuk menghidupkannya kembali? Petik 2. Ya tidak. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao tertegun. Gunakan poin kontribusi murid lain. Ini sangat sederhana. Sistem menjelaskan, ini untuk menggunakan poin kontribusi yang dikumpulkan oleh Li Qingyang, Ye Xingchen, dan yang lainnya selama bertahun-tahun untuk menghidupkan kembali Xiao Ziji. Oh, Jun Changqiao menekan, iya. Dia tidak bertanya kepada murid-murid lain karena dia percaya bahwa mereka akan memilih sesuatu. Sejujurnya, sampai sekarang, Gou Sheng tidak pernah bangga dengan betapa kuatnya sekte sepanjang masa dan murid-muridnya. Dia hanya bangga betapa dekatnya mereka dengan sesama murid. Ding, ding. Petik 2. Setelah Jun Changqiao memilih, iya, semua murid yang memasuki pavilion Lingyan dan memperoleh efek teks khusus memiliki antarmuka pemilihan yang muncul di depan mereka. Sebuah suara mekanis berkata, apakah Anda bersedia menggunakan poin kontribusi Anda untuk menghidupkan kembali Xiao Ziji? Patriark memberikan pertanyaan. Mereka menjawab pertanyaan. Pada saat itu, tidak peduli apa yang dilakukan Li Qingyang, Ye Xingchen, dan yang lainnya, mereka semua memilih ya tanpa ragu. Jika pertanyaan pilihan ganda ini bahkan lebih keras, seperti menggunakan hidup mereka sendiri sebagai ganti kebangkitan Xiao Ziji, pilihan mereka tetap ya. Oleh karena itu, tidak masuk akal jika Jun Changqiao menjadi sombong. Ding, semua murid telah memilih jawaban yang sama. Proses kebangkitan Xiao Ziji telah dimulai. Harap tunggu sebentar. Suara yang terdengar seperti suara alam terdengar di samping telinganya. Indah dan indah. Berdengung. Tinta mulai muncul di gulungan kosong dari bawah ke atas. Dia menarik kakinya, lalu tangannya, lalu tubuhnya, dan terakhir kepalanya. Pada akhirnya, Xiao Ziji berdiri dalam posisi kuda dengan perisainya terangkat. Dia tampak hidup dan gagah berani. Gambar yang digambar ulang berbeda dari yang sebelumnya. Ada binatang iblis raksasa tambahan di sebelahnya. Cangkang kura-kura yang keras dan flowing light shield saling melengkapi. Perisai yang mewakili efek khusus dari teks itu langsung terukir pada gulungan itu. Dalam sekejap, dua aliran cahaya yang mirip dengan kulit telur muncul di depan Jun Changqiao. Vitalitas yang kuat terus mengalir keluar dari dalam. Seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa embrio tumbuh dengan cepat. Embrio berubah menjadi bayi, bayi berubah menjadi anak kecil, anak berubah menjadi remaja, remaja berubah menjadi pemuda, dan pemuda berubah menjadi dewasa. Perjalanan semacam ini yang seharusnya memakan waktu puluhan tahun untuk diselesaikan hanya dalam beberapa detik di dalam cangkang telur. Itu benar-benar tak terbayangkan. Guduk, guduk. Vitalitas yang terkandung dalam kulit telur terus mendidih. Makhluk dewasa itu perlahan mengangkat kepalanya dan mengangkat tangannya untuk mengeluarkan suplai oksigen di mulutnya. Salah satu tangannya menyentuh ujung kulit telur. Seperti gelembung, itu meledak dengan tusukan. Hua-hua, air vitalitas magis tersebar di tanah. Xiao Ziji berdiri di depan Jun Changqiao dengan rambut panjangnya basah. Karena tubuhnya telanjang, otot-ototnya yang sempurna terlihat jelas. Pada saat ini, kulit telur lainnya juga tertusuk. Kura-kura hitam benar-benar terungkap. Itu telah menandatangani kontrak hidup dengan tuannya. Mereka akan hidup dan mati bersama dan bangkit bersama. Suara mendesing. Suara mendesing. Petik 2. Ketika Xiao Ziji dan tubuh fisik binatang kontrak kehidupan selesai, dua aliran cahaya terbang keluar dari pavilion Lingyan dan bergabung ke dalam kesadaran mereka. Mereka benar-benar disuntikkan ke dalam jiwa mereka. Ding. Kebangkitan selesai. Petik 2. Mulut Jun Changqiao terangkat menjadi senyuman bahagia. Ketika jiwa sepenuhnya menguasai tubuh, mata Xiao Ziji kembali bersinar. Dia menatap tangannya dengan kaget dan berkata, bukankah aku sudah mati? Aku tidak akan membiarkanmu mati. Jun Changqiao berkata, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengambil nyawamu. Mendominasi dan sombong. Kepala keluarga. Xiao Ziji baru menyadari ada seseorang yang berdiri di sampingnya. Dia tanpa sadar menutupi tempatnya yang tak terlukiskan dengan tangannya. Seluruh wajahnya hampir semerah apel.
Jun Changqiao melemparkan satu set seragam sekolah dan berkata dengan tidak setuju, sepertinya kamu belum pernah melihatnya. Kenapa kamu begitu pemalu? Jangan salah paham. Gou Sheng berkata bahwa dia pernah melihatnya sebelumnya karena pemandiannya. Lagi pula, dia kadang-kadang pergi ke sana untuk mandi. Mereka akan sering bertemu satu sama lain. Xiao Ziji mengenakan seragam sekolah dengan canggung dan malu-malu. Kemudian dia menggaruk kepalanya dan berkata, Patriark, bagaimana saya bisa hidup kembali? Ingatannya berhenti pada saat dia membantu Ye Xingchen menerima kerusakan. Ini tidak penting. Jun Changqiao berkata, cepat dan hiburlah rekan-rekan muridmu. Mereka masih berduka di sana. Iya, Xiao Ziji bergegas keluar. Beberapa orang mungkin menebak dari deskripsi kebangkitan bahwa ini adalah tiruan yang lahir di bawah pengaruh teknologi canggih. Jika tidak, Xiao Ziji yang asli. Kenapa dia begitu yakin? Karena ini melibatkan fungsi lain dari paviliun Lingyan. Artinya, setelah seorang murid pindah, jiwa mereka dapat dipertahankan secara permanen dan kemudian diberi kesempatan untuk bangkit kembali. Terus terang, tubuh fisik Xiao Ziji juga dikloning atau direplikasi, tetapi jiwa yang mengendalikan tubuh itu asli. Di dunia di mana tubuh fisik bisa runtuh kapan saja, selama jiwa masih memiliki bau asli dan formula asli, itu berarti dia tetaplah dia. Tidak ada perubahan sama sekali. Gunung belakang. Tanah berharga Feng Shui. Dulu ada cenotaf Gu Zhaoxi di sini. Ketika dia kembali, itu dihancurkan. Hari ini, satu lagi didirikan. Kata-kata, makam Xiao Ziji, seorang murid sekte sepanjang masa, terukir di batu nisan. Liu Wanshi dan Yao Mengying berjongkok di depan Anglo, meratap dan mengirim uang kertas ke dalam. Semua murid berbaris rapi dengan kepala tertunduk dalam kesedihan. Suasana mencekik. Kenapa fotonya belum dikirim? Yuan Gongzi dengan cemas berbalik, berharap melihat sosok Li Tiantian. Pada akhirnya, dia menemukan orang yang dikenalnya di bidang penglihatannya. Matanya langsung melebar. Liu Wanshi dan Liu Wanshi juga menyadarinya. Keduanya mendongak dengan mata berkaca-kaca. Ketika mereka melihat wajah orang itu dengan jelas, mereka berdiri dan berteriak, hantu. Saudara muda Xiao, Li Qing yang lebih tenang. Setelah melihat wajah Xiao Ziji dengan jelas, dia memikirkan pertanyaan pilihan ganda yang muncul saat dia sedang berduka. Dia tiba-tiba mengerti dan berkata dengan gembira, dia telah dihidupkan kembali. Semua orang sangat gembira. Mereka hendak bergegas, tetapi mereka segera menghilangkan pikiran itu. Karena Ye Xingchen sudah berdiri di depan Xiao Ziji. Matanya sangat dingin saat dia mengangkat tinjunya dan meninju dengan keras. Bang! Xiao Ziji terbang dengan indah dan jatuh di bawah batu besar di kejauhan. Dia tidak berdiri. Sebaliknya, dia bersandar pada tubuhnya, mengangkat kaki kanannya, dan meletakkan tangan kanannya di atasnya. Separuh wajahnya yang hampir tidak terlihat secara bertahap menunjukkan senyuman. Jika kamu tidak memiliki kekuatan, jangan lakukan hal bodoh. Jika tidak, hubungan kita akan berakhir. Ye Xingchen meraung. Kekuatan. Xiao Ziji masih bersandar di batu besar itu. Tangan kanannya masih santai diletakkan di atas lututnya. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menunjukkan wajah tegas. Dia tersenyum dan berkata, aku punya. Aura alam ramalan yang tebal langsung memenuhi gunung belakang dan sangat memengaruhi setiap murid. Itu memberi mereka rasa aman seolah-olah mereka dilindungi dari semua sisi. Pada hari ini, Xiao Ziji dihidupkan kembali di tempat. Kultivasinya telah langsung mencapai alam ramalan. Tanda pisah. PS, kematian Xiao Ziji bukan untuk membuatmu menangis, juga bukan karena ingin dimarahi. Itu untuk menciptakan kesempatan baginya untuk menerobos alam ramalan. Itu bisa dipahami sebagai pengorbanan diri untuk orang lain, dan sublimasi jiwa seseorang. Xiao Ziji bersalah karena membantu orang lain, dan dia mengambil peran sebagai tank. Di dapur sekte sepanjang masa. Dong. Ma Yongning melambaikan pisau dapurnya dan memotong sayuran di talenan menjadi beberapa baris. Dilihat dari tekniknya, dia jelas lebih terampil. Satu hei dan dua hei berlari bola-balik membawa potongan sayuran. Meskipun mereka sibuk, selalu ada senyum cerah di wajah mereka. Mendesis. Panci itu panas dan minyak ditambahkan. Fiuh. Su Chef Qian Songbao memegang panci dengan tangan kirinya dan menyalakan api dengan tangan kanannya. Dia fokus pada memasak dan juga sangat senang. Fiuh. Liu Wanshi di kompor lain menyandarkan tangannya ke panci besar, memejamkan mata, dan melepaskan api. Dia melakukan penggorengan buta paling profesional. Ruang makan sangat ramai. Apa yang sedang terjadi? Tak perlu dikatakan, harus ada jamuan perayaan akbar. Ada 3 perayaan. Pertama,
Pasukan Kaisar Iblis Surgawi dimusnahkan. Kedua, orang tua patriark dipersatukan kembali. Ketiga, Xiao Ziji dibangkitkan di tempat. Salah satu dari mereka adalah kesempatan yang menggembirakan. Oleh karena itu, Jun Changqiao memutuskan untuk mengadakan pesta perayaan termegah dan mengundang semua tokoh besar di dunia abadi untuk hadir. Desir, desir, di lapangan latihan seni bela diri yang besar di puncak utama, 8 meja disusun. Anggota ruang makan datang satu demi satu dengan hidangan lezat dan minuman memabukkan. Fiuh, Jian Guiksu dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam dan berseru, enak, enak sekali. Setelah 2 jam persiapan, semua anggur dan hidangan sudah siap. Duduk, kata Yuan Gongxi. Semua tokoh besar di sekte sepanjang masa dan semua tokoh besar di kota duduk dan meletakkan tangan mereka di atas gelas anggur penuh. Desir, Jun Changqiao mengambil anggur, mengangkatnya ke atas kepalanya, dan berkata dengan serius, segelas anggur ini untuk orang mati. Ketika pasukan Kaisar Iblis Surgawi menyerang dunia abadi, banyak prajurit dari berbagai klan mati untuk memperkuat formasi. Dia secara alami tidak akan lupa dan akan mengingatnya. Gunung Tulang Besi, tempat dengan Feng Shui, itu telah diubah menjadi gundukan pahlawan oleh Li Qingyang. Semua makhluk mati akan dikuburkan di sini dan disembah oleh dunia. Putra, setelah gundukan pahlawan dibangun, Zhang San datang untuk mengamati dan mendesah dengan emosi, tempat yang Anda pilih adalah tempat dengan Feng Shui yang sangat baik. Itu juga diselimuti Feng Shui yang kuat dari sekte sepanjang masa. Orang mati yang dimakamkan di sini pasti akan diberkati dengan Feng Shui setelah reinkarnasi dan memiliki prestasi luar biasa. Aku tidak bisa membangkitkan makhluk yang mati demi dunia abadi seperti aku bisa membangkitkan sinergi. Jun Changqiao membungkuk dalam-dalam ke deretan batu nisan di depannya dan berkata, kita hanya bisa melakukan yang terbaik untuk memperjuangkan kehidupan akhirat yang baik bagi mereka. Perang, akan ada pengorbanan pada akhirnya. Xiao Ziji dapat menggunakan paviliun Lingyan untuk menghidupkan kembali orang mati, tetapi mereka yang mati dalam pertempuran tidak memiliki hak istimewa ini. Mereka hanya bisa dimakamkan di tempat dengan Feng Shui yang bagus dan diatur untuk generasi masa depan dengan masa depan yang cerah. Ini bisa dianggap sebagai akhir yang sempurna. Sua. Semua orang di sekte sepanjang masa dan semua seniman bela diri dari berbagai ras berdiri dan mengangkat cangkir anggur mereka, menenggak isinya dalam satu tegukan. Secangkir anggur ini bersulang untuk almarhum. Hormati dedikasi mereka, hormati pengorbanan mereka. Jun Changqiao menuangkan secangkir anggur lagi, mengangkatnya, dan melihat keluar dari dunia abadi. Dia berkata, cangkir anggur kedua adalah bersulang untuk kalian semua di sini dan untuk semua orang di dunia. Makhluk yang mati perlu dikenang, dan makhluk hidup perlu lebih diingat, karena mereka juga telah berkorban dan bahkan tidak takut menghadapi kematian. Meneguk, Jun Changqiao meminum anggurnya. Pada saat itu, dia sangat serius, seperti seorang patriark. Seniman bela diri dari berbagai ras dan kota menenggak anggur di cangkir mereka, lalu dengan cepat mengisinya. Mereka mengangkat cangkir mereka, memandang Jun Changqiao, dan berkata serempak, secangkir anggur ini bersulang untuk Jun Patriark. Ke sekte sepanjang masa. Petik 2. Kontributor terbesar keamanan dunia abadi dalam krisis adalah Jun Changqiao dan sektenya. Oleh karena itu, rasa terima kasih makhluk yang hidup di sini kepada mereka tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Semuanya ada di dalam anggur. Datang, bersulang, setelah bersulang, jamuan perayaan resmi dimulai. Suasana yang sedikit sedih dengan cepat digantikan oleh keceriaan. Bang, Ye Xingchen duduk, meletakkan 2 toples Drunken Dream di atas meja, dan berkata dengan dingin, ayo minum sampai kita mabuk. Petik 2, Ekspresi Xiao Ziji menjadi menarik. Setelah beberapa saat, dia mengambil kedua toples itu dan berkata dengan gembira, oke. Bisakah saya bergabung? Su Xiaomo datang untuk ikut bersenang-senang, tetapi dia tidak khusus dan hanya membawa 1 toples. Bisakah kamu? Ye Xingchen bertanya. Su Xiaomo berpura-pura sombong dan berkata, aku bisa menjatuhkanmu. Datang. Mereka bertiga melepas segel tanah liat dari guci anggur pada saat yang sama, dan kemudian mengangkatnya untuk diminum. Oh, Liu Wanshi, yang duduk di sebelah mereka, melihat ini dan cemberut. Jangan hanya minum, makan sesuatu. Celepuk. Setelah meminum sebotol Drunken Dream, Su Xiaomo jatuh ke bawah meja. Dia memeluk toples kosong itu dan berkata dengan bau alkohol, aku masih bisa minum, aku tidak mabuk. Ye Xingchen dan Xiao Ziji belum menentukan pemenangnya. Mereka berdua meletakkan kaki mereka di kursi dan mengambil sebotol anggur lagi untuk diminum. Di permukaan, keduanya sedang minum anggur, pada tingkat yang lebih dalam.
Keduanya meminum perasaan dari sekte yang sama. Adapun mengapa Ye Xingchen meninju Xiao Ziji setelah melihatnya bangkit kembali, tidak perlu dijelaskan. Mereka yang mengerti-mengerti, mereka yang tidak mengerti tidak akan mengerti. Perjamuan berlangsung hingga tengah malam. Banyak orang minum sampai mabuk berat, bergoyang ke kiri dan ke kanan. Ye Xingchen dan Xiao Ziji juga minum terlalu banyak. Di bawah pengaruh alkohol, mereka melompat-lompat di sekitar api unggun seperti gorila menari. Jam 4. Perjamuan berakhir. Banyak seniman bela diri dan murid harus dibawa kembali. Secara keseluruhan, mereka makan dengan baik dan bersenang-senang. Namun, sebagai tokoh utama perayaan, Gongsun Ruoli duduk sendirian di menara kota patung batu setelah perjamuan berakhir, menatap kosong ke langit. Dia berusaha keras untuk menutupi pembunuhan ibunya, sehingga dia hanya bisa menanggung semua rasa sakit sendirian. Ayah, saat ini, Jun Changqiao datang dari belakang dan berkata, kamu tampak sedikit tidak bahagia. Tidak, Gongsun Ruoli buru-buru menyeka air mata dari sudut matanya dan memaksakan senyum. Saya sangat senang. Aku merasa sangat bersalah. Jun Changqiao berkata, dia melecehkan ibu begitu lama. Itulah yang terjadi ketika dia meninggalkan istri dan putranya. Gongsun Ruoli menghiburnya. Anakku, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Ayah, dunia abadi adalah milikmu. Kami klan patung batu melakukan seperti yang dilakukan orang Romawi. Panggil aku ibu mulai sekarang. Gongsun Ruoli menyela. Jun Changqiao tidak keberatan. Tidak peduli apa dia memanggilnya, dia masih keluarganya. Ini tidak akan berubah. Jadi dia berkata dengan penuh kasih sayang, oke, ibu. Panggil aku ibu. Ibu. Gongsun Ruoli meletakkan satu tangan di wajah Jun Changqiao dan berkata dengan penuh kasih sayang, anak baik, aku hanya punya satu keinginan. Apapun yang terjadi, kamu harus hidup dengan baik. Merasakan kehangatan dari telapak tangannya, rasa sakit di hatinya berkurang banyak. Putra, apakah satu-satunya, sungguh luar biasa memiliki cinta keluarga. Namun, berpikir bahwa garis darah patung batu telah menyatu dan bahwa dia berbohong padanya, Jun Changqiao merasa semakin bersalah. Tidak ada jalan lain. Sistem berkata tanpa daya, tuan rumah tidak bermaksud jahat. Ibu, Jun Changqiao tersenyum cerah dan berkata, aku akan hidup dengan baik dan memenuhi baktiku di depanmu. Aku akan memberimu kehidupan yang bebas dan nyaman. Gongsun Ruoli memutar matanya ke arahnya dan berkata, saya belum terlalu tua sehingga saya harus pensiun. Kesalahanku. Jun Changqiao berkata dengan tergesa-gesa. Baiklah baiklah. Gongsun Ruoli melambaikan tangannya dan berkata dengan penuh arti, jangan biarkan menantu perempuanmu menunggu terlalu lama. Kembali dan istirahatlah. Petik 2, petik 2. Wajah Jun Changqiao tiba-tiba memerah. Brengsek, wajah orang ini memerah. Keajaiban. Di ruang belajar, Jun Changqiao berpikir keras setelah kembali dari kota patung batu. Kebangkitan Xiao Ziji memberinya ide yang berani. Jika dia membiarkan para murid di paviliun Lingyan mati dan kemudian membangkitkan mereka, apakah dia dapat menerobos ke alam surgawi? Kamu sedang bermimpi. Sistem mengejeknya tanpa ampun. Bagaimana dia bisa menggunakan bak level rendah semacam ini untuk meningkatkan level muridnya? Lebih-lebih lagi, ada kondisi untuk kebangkitan. Misalnya, dia perlu menggabungkan poin kontribusi orang lain. Faktanya, semua murid di paviliun Lingyan, tidak peduli berapa banyak sebelumnya, akan dibersihkan setelah membangkitkan Xiao Ziji. Itu bukan masalah besar. Jun Changqiao berkata, aku bisa membiarkan mereka terus menumpuk. Fungsi kebangkitan ini hanya dapat digunakan sekali seumur hidup. Tidakkah menurutmu rugi menggunakannya hanya untuk menerobos ke alam surgawi? Sistem tidak bisa berkata-kata. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao terdiam. Memang, membuang-buang waktu kebangkitan untuk menerobos ke alam surgawi tidak sepadan. Juga, sistem berkata lagi, Xiao Ziji mengorbankan dirinya dan menerobos ke alam surgawi setelah dibangkitkan. Membiarkan murid lain mati dengan cara yang tidak normal mungkin tidak sesuai dengan peluang mereka sendiri. Saya khawatir mereka masih akan terjebak di tempat yang sama. Masuk akal. Jun Changqiao menghilangkan gagasan itu. Kebangkitan terlalu berharga dan tidak bisa disia-siakan. Kemudian, Jun Changqiao bersandar di kursi dan bergumam, aku harus merencanakan slot yang tersisa. Karena paviliun Lingyan memiliki fungsi kebangkitan, dia secara alami harus membiarkan murid-murid lain pindah secepat mungkin. 24 slot. Saat ini, hanya ada 9 murid. Mereka adalah Lu Qianqian, Ye Xingchen, Xiao Ziji, Su Xiaomo, Liu Wanshi, He Wudi, Li Fei, dan Sangguan Xinyao. Kepada siapa aku harus memberikannya? Jun Changqiao berpikir keras.
Ada terlalu banyak murid luar biasa di sekte. 15 slot yang tersisa jelas tidak cukup. Pada awalnya, itu bisa diukur berdasarkan poin kontribusi. Tapi sekarang, murid manapun bisa memenuhi persyaratan, jadi dia harus mempertimbangkan lebih banyak aspek. Tian Qi, Siang Panjang, Ao Tian Panjang, mereka bertiga bisa tinggal. Jun Changqiao mengambil keputusan dan mencocokkan namanya dengan gulungan yang sesuai. Berdengung, berdengung. Dalam sekejap, gambar terus muncul di 3 gulungan kosong. Akhirnya, masing-masing dari mereka menguraikan seorang murid yang hidup dalam postur yang benar-benar perkasa dan agung. Tian Qi sangat diperlukan. Mereka adalah kelompok pertama yang memasuki sekte tersebut. Meskipun penampilannya baru-baru ini mungkin tidak sebagus penampilan Jingzi, dia masih seorang murid senior. Dia telah menyaksikan pertumbuhan sekte tersebut, dan kekuatannya sendiri tidak kalah dengan Su Xiaomo, Li Fei, dan yang lainnya. Jadi, dia pasti punya tempat di sekte itu. Siang Panjang. Dia adalah salah satu yang terbaik di antara murid gelombang kedua, jadi dia pantas untuk diterima. Adapun Long Ao Tian, dia pernah menjadi binatang kontrak Jun Changqiao. Sekarang dia telah menjadi murid Jun Changqiao, masuk akal baginya untuk tetap tinggal. Setelah potret selesai, karakter, kesetiaan, tombak, dan naga dicetak di atasnya. Son Yi, Jun Changqiao berkata, dia juga pantas mendapat tempat. Murid ini tidak memasuki sekte terlalu dini, tetapi setiap kali ada perang seperti pertempuran, dia akan selalu memimpin anggota aula kavaleri perang untuk menyerang di depan dan berkontribusi besar pada sekte tersebut. Berdengung, potret Zhong Yi telah dibuat sketsa. Itu adalah Leaping Horse Rising Blade Classic, seolah meneriakkan keinginan untuk menerobos barisan musuh. Efek khusus yang diberikan juga, Jenderal Su Hong. Jun Changqiao berpikir sejenak, dan berkata, bagaimana saya bisa meninggalkannya? Bas-bas, dengan sangat cepat, seorang murid yang berdiri di lapangan latihan seni bela diri halaman dalam dengan pedang di tangannya secara bertahap diuraikan. Efek khusus yang diberikan adalah pedang. Pada saat ini, di antara para murid, ada total 4 senjata. Mereka adalah perisai Xiao Ziji, pintu Hewudi, tombak Long Xiang, dan pedang Zhou Hong. F***, sistem meraung, bisakah sebuah pintu dianggap sebagai senjata? Dan gadis itu Meng Ying. Desir, pada gulungan ke-15, Yao Mengying secara bertahap dibuat sketsa. Dia duduk di singgasana yang terbuat dari kerangka, seperti Raja Iblis wanita yang tinggi dan perkasa. Bahkan suasananya sangat suram, jadi efek khusus yang diberikan adalah iblis. Kami sudah memiliki iblis, bagaimana kami bisa meninggalkan Buddha? Jun Changqiao melambaikan tangannya dan memilih Dunan pada gulungan ke-16. Potret orang itu agak menarik. Dia sedang memegang sapu dan menyapu daun dan debu yang jatuh di halaman, sangat mirip dengan biksu terkemuka di Paviliun Sutra. Adapun efek khusus, itu juga sesuai dengan Buddha. Bagaimanapun, sekte itu adalah satu-satunya pembudidaya Buddha. Bahkan Gou Fugui, yang menyapu lantai, bisa memasuki Paviliun Lingyan. Bukankah Jingzi, yang membersihkan jamban, juga punya kesempatan? Lagi pula, sebagai kepala Mesha Master dari sekte sepanjang masa, dia bisa dianggap memiliki keahlian. Sayang sekali, Jun Changqiao tidak mempertimbangkannya. Pembudidaya saber Mayongning memenuhi syarat untuk masuk, kata sistem itu. Tidak buruk, Jun Changqiao setuju dan segera memilih paman ini yang selalu memotong sayuran di dapur dan masih bisa memahami saber inten yang lebih tinggi. Dia juga menerima efek khusus saber. Kategori senjata lain ditambahkan. Dari sini terlihat bahwa mereka yang memasuki Paviliun Lingyan tidak masuk berdasarkan waktu masuknya, melainkan menurut karakteristiknya masing-masing. Dalam hal itu, kepala Mesha Master Jingzi harus masuk. Sayangnya, Jun Changqiao masih tidak mempertimbangkan murid ini. Itu sangat menyedihkan. Masih ada 7 yang tersisa. Otak Gou Sheng hampir meledak. Dia berkata, siapa yang harus saya biarkan masuk? Sebenarnya, ada banyak murid yang luar biasa, seperti Teng nomor 2 yang Yuhua, Song Xuanzu, dan bahkan Li Tiantian. Namun, karena terlalu banyak murid yang luar biasa, sulit baginya untuk mengambil keputusan dalam waktu singkat. Untungnya, Paviliun Lingyan hanya terbatas pada para murid. Jika petinggi juga memenuhi syarat, hanya 24 tempat akan membuat Gou Sheng sangat bertentangan. Kupikir kita bisa memberikannya kepada para murid perempuan. Sistem menyarankan, saat ini, di antara 17 murid yang telah masuk, hanya Sangguan Xinyao, Liu Wanxi, dan Yao Mengying yang memiliki lebih sedikit yang daripada Yin. Jun Changqiao berkata, berapa banyak murid perempuan dengan nama yang bisa kita temukan? Ling Yuansui dan Mu Honglian. Apalagi,
Petik 2, Sistem tidak bersuara. Itu saja. Itu benar-benar tidak ingat. Oh benar, ada juga Sun Wukong. Jun Changqiao akhirnya memikirkan seorang murid yang mahir dalam pengobatan. Karena itu, dia dengan tegas menerimanya ke paviliun Lingyan. Efek khusus dari kata-kata itu adalah obat alami. Mari kita tinggalkan 6 tempat kosong untuk para murid yang berkinerja baik di masa depan. Kali ini, Jun Changqiao menerima total 9 orang. Ada murid yang kuat dan berpengalaman, dan juga murid dengan keahlian khusus. Tidak ada tumpang tindih sama sekali. Rasanya seperti Jiang Taigong telah menjadi dewa di apoteosis altar. Setelah para murid digambarkan satu persatu, mereka semua tampaknya telah menyadari sesuatu. Kata-kata yang sesuai muncul di punggung tangan mereka satu demi satu. Jika Night Emperor tahu, dia pasti akan depresi. 19 murid hanya memiliki kata-kata mereka sendiri di dahi mereka. Dibandingkan dengan mereka, itu benar-benar tidak pada tempatnya. Apa yang sedang terjadi? Tian Qi, yang sedang bermain sepak bola dengan murid-muridnya, tiba-tiba berhenti. Melihat kata, kesetiaan, yang berkedip di punggung tangannya, dia tertegun. Su Xiaomo dan Li Fei melihatnya. Sebagai orang yang berpengalaman, mereka berjalan dan berkata, "Selamat, saudara muda." Long Xiang dan yang lainnya juga bingung pada awalnya. Namun, setelah mengetahui dari kakak senior mereka bahwa ini adalah pengakuan dan penghargaan patriark terhadap mereka, mereka semua bersumpah dalam hati, untuk patriark, untuk sekte, kami tidak akan ragu untuk melewati air dan menginjak api. Tanda pisah. PS, statistik kata-kata murid, S, serangan, stabilitas, perisai, bayangan, dapur, pintu, kekuatan, kebijaksanaan, loyalitas, tombak, naga, umum, pedang, setan, Buddha, pedang, obat. Jika pembaca yang berdedikasi ingin membuat daftar terpisah dari entry paviliun Lingyan di ensiklopedia Baidu dari sekte terkuat, mereka dapat langsung mengambilnya. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Cari novel. Sekte terkuat MTL Chapter 1971 bahasa Indonesia. By Batara tanggal 25 Februari tahun 2023 LEAVEACOMMENT. Previews. Semua chapter. Next. A+ Dark Mode, of perbaikan kata. Sebagian besar murid tinggal di paviliun Lingyan, jadi Jun Changqiao memiliki satu hal yang kurang dalam pikirannya untuk saat ini. Selanjutnya, saatnya untuk memikirkan bagaimana menghadapi Kaisar Iblis Surgawi. Setelah pertempuran ini, Jun Changqiao berkata dengan pasti, orang itu pasti sangat menderita. Akan lebih baik jika kita bisa menemukan tempat persembunyiannya. Jangan terbawa suasana. Sistem berkata, dia mungkin memiliki gerakan mematikan. Jun Changqiao setuju. Dia berpikir bahwa menghancurkan naga surgawi 8 divisi Kaisar Iblis Surgawi setara dengan menyingkirkan tangan kanannya. Tapi sekarang ada pria berambut merah yang kuat. Jika bukan karena jiwa pahlawan tingkat SSS dan amukan Ye Xingchen, dunia abadi akan hancur. Brengsek. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan marah di dalam hatinya, kapan saya bisa melangkah lebih jauh dan memenuhi syarat untuk bersaing dengan para ahli realem misteri surgawi ini? Selesaikan misi utama, kata sistem, mungkin kamu bisa naik level. Jun Changqiao berkata, apakah tidak ada cara lain? Tidak, sistem berkata dengan jujur. Tanpa kemampuan untuk menipu, pada dasarnya tidak mungkin mengandalkan diri sendiri untuk memahami level yang lebih tinggi. Jika aku bisa mendapatkan manual keterampilan jahat yang ditinggalkan oleh dewa jahat pemakan surga, akankah aku memiliki kesempatan untuk melihat misteri kehidupan abadi? Jun Changqiao melamun. Dia masih ingat apa yang dikatakan Jian Guixu padanya. Saya menyarankan tuan rumah untuk tidak memiliki pemikiran seperti itu, kata sistem. Mengapa? Karena itu adalah manual keterampilan jahat, itu pasti penuh dengan kejahatan. Jika tuan rumah mengolahnya, dia akan menjadi gila dan menjadi iblis yang akan membahayakan dunia. Petik 2, Jun Changqiao terdiam. Sistem berkata, tuan rumah harus mengambil jalan yang benar. Tidak ada jalan pintas. Jun Changqiao juga sangat kesal. Misi utama belum selesai, dan misi epik belum muncul. Jika dia mengandalkan waktu untuk memahami, siapa yang tahu berapa lama dia harus menunggu. Ada benarnya, Gou Sheng ingin menerobos lebih cepat, bukan karena dia terobsesi dengan kekuatan, tetapi karena dia ingin menyingkirkan Kaisar Iblis Surgawi secepat mungkin dengan imbalan perdamaian. Jika dia melangkah lebih jauh, dia akan benar-benar berselisih dengan penjahat itu. Jika penjahat mengirim pasukan yang lebih kuat untuk membunuhnya, sekte sepanjang masa akan berada dalam bahaya. Jun Changqiao menghela nafas dan mengeluarkan 7 gulungan yang tidak lengkap.
Panduan rahasia yang dibuat oleh legenda seni bela diri ini juga merupakan kesempatan baginya untuk memasuki level yang lebih tinggi. Namun, masalahnya adalah setelah mempelajarinya begitu lama, dia masih tidak tahu. Itu bahkan lebih misterius daripada buku surgawi tanpa kata. Setelah belajar hampir sepanjang malam, Jun Changqiao memeluk kepalanya dan meraung, rahasia macam apa yang disembunyikannya. Di lingkungan yang gelap, suasana terasa dingin. Sosok Celestial Demonic Emperor secara bertahap muncul. Saat dia mengangkat tangannya, beberapa gumpalan api hantu muncul. Lingkungan sekitarnya berangsur-angsur menjadi lebih jelas, dan dia menyadari bahwa ini adalah area yang relatif tertutup. Ada singgasana di depannya, dan kerangka duduk di atasnya. Ukuran kerangka itu tidak kecil. Itu pasti tinggi dan kekar ketika masih hidup. Itu bahkan mungkin melampaui kategori manusia. Setiap tulang memiliki retakan yang tidak beraturan. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa dia pasti terluka parah ketika dia masih hidup. Kaisar Iblis Surgawi berhenti dan melihat kerangka yang terluka itu. Dia berkata dengan suara rendah, "Saat aku memahami seni agung menelan langit dan mengubah iblis yang kau tinggalkan, aku akan mewarisi keinginan untuk menguasai alam semesta. Teknik agung Devouring Heaven dan Transforming Demon yang dia tinggalkan. Mungkinkah, kerangka ini adalah dewa jahat pemakan surga yang dibunuh oleh 7 petapa mendalam?" Namun, Kaisar Iblis Surgawi melangkah maju dan berkata, "Karena aku ingin mewarisi surat wasiat, aku harus mewarisi segalanya." Jadi, dia meletakkan tangannya di bahu dan berkata, "Aku akan menggunakan jenazahmu untuk membantuku." Kerangka yang awalnya rapuh hancur setelah menahan sedikit kekuatan, berubah menjadi debu dan jatuh di singgasana. Seperti yang diharapkan, Kaisar Iblis Surgawi sangat senang. Nyatanya, dia sudah lama memikirkan kerangka ini. Namun, tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa melukainya sama sekali. Sampai dia memiliki sedikit pemahaman tentang seni hebat menelan langit dan mengubah iblis. Tepatnya, Kaisar Iblis Surgawi telah memahami metode kultivasi mental sampai tingkat tertentu. Itu setara dengan mendapatkan kunci dan berhasil membuka pintu. Dia memutar kepalanya dan kemudian mengambil napas dalam-dalam. Abu terbang ke 2 lubang hidungnya. Setelah beberapa saat, abu dewa jahat pemakan surga semuanya tersedot ke dalam tubuh Kaisar Iblis Surgawi. Operasi ini membuat kulit kepala kesemutan. Suara mendesing. Ketika abu bergabung dengan pembuluh darah dan meridian di tubuhnya, Kaisar Iblis Surgawi tiba-tiba mengeluarkan ki iblis yang agung. Bayangan api hantu di dinding mulai bergoyang, perlahan menjadi ganas dan besar. Hahaha, tawa aneh bergema di lingkungan yang gelap. Aku mengerti satu hal lagi. Metode kultivasi mental sudah dekat. Di sekte sepanjang masa, para murid berlatih seperti biasa. Orang tua Taixuan memimpin anggota untuk memperbaiki formasi perlindungan penghalang yang telah dibombardir sebelumnya. Setelah perang, dunia abadi memasuki tahap yang relatif stabil. Semakin tenang, semakin besar kemungkinan badai akan datang. Jun Changqiao sering memikirkan masa depan. Itu terlalu banyak untuk dikhawatirkan. Ini bisa dianggap sebagai salah satu kekuatannya. Dalam kebanyakan kasus, dia akan bersiap untuk hari hujan. Namun, tidak peduli seberapa siapnya dia sebelumnya, dia masih rentan menghadapi kekuatan absolut. Mengapa kamu harus mempersulit dirimu sendiri? Rose of Flowers melihat suaminya khawatir baru-baru ini, jadi dia menghiburnya, bukankah kalian manusia sering mengatakan bahwa akan ada jalan ketika mobil tiba di gunung, dan perahu akan menyeberangi jembatan ketika tiba? Petik 2. Mendesah. Jun Changqiao berkata, "Aku tidak bisa makan atau tidur dengan tenang jika Kaisar Iblis Langit tidak dilenyapkan. Suamiku, kamu menghancurkan pasukannya dan membunuh pria berambut merah yang kuat, yang bisa dianggap sebagai pukulan berat. Dia seharusnya tidak mengganggu kita dalam jangka pendek." Rose of Flowers dianalisis. Itu masuk akal. Mendengar ini, Jun Changqiao merasa jauh lebih lega. "Apakah kamu lapar? Aku akan membuatkan nasi goreng untukmu." "Saya tidak lapar," Jun Changqiao berkata dengan tergesa-gesa. Terlihat bahwa masakan gelap wanita ini memiliki bayangan psikologis yang dalam. Ayah mertua dan ibu mertua telah bersatu kembali. "Suamiku, apakah kamu tidak ingin membawaku untuk melihat mereka?" Rose of Flowers berkata dengan sangat lembut dan pahit, "Lagi pula, aku adalah menantu perempuanmu." Jun Changqiao berkata, "Baiklah kalau begitu. Membawa menantu perempuan ini menemui orang tuanya seharusnya membuat mereka sangat bahagia." Kota Patung Batu, Aula Utama. Aktor tua Zhang San duduk di kursi dan memandangi Rose of Flowers. Dia memuji, "Bagus. Sangat bagus." Petik 2.
Gongsun Ruoli juga memiliki senyum penuh kasih di wajahnya. Dia sangat puas dengan menantu perempuan ini, terutama kemampuannya untuk membantu putranya menangani urusan sekte. Namun, putra, Gongsun Ruoli berkata dengan serius, kamu dan Rose telah menikah selama bertahun-tahun. Kamu harus bekerja keras. Lagi pula, kalian manusia sering mengatakan bahwa ada 3 cara untuk tidak berbakti, dan tidak memiliki anak adalah yang terburuk. Petik 2, Rose of Flowers tiba-tiba memerah. Jun Changqiao juga sangat malu, tetapi memberi ibunya alasan, Rose dan aku terlalu tinggi di alam, dan dibatasi oleh hukum surgawi. Sulit untuk memiliki anak. Iya, Zhang San setuju, semakin tinggi ranahnya, semakin tinggi batasannya. Kesulitan bukan berarti tidak ada peluang. Kalian berdua terlalu asyik mengelola sekte. Jika kalian mengambil lebih banyak waktu istirahat dan bekerja lebih keras dalam aspek itu, peluang sukses secara alami akan sangat meningkat. Beberapa kata tidak terkesan tiba-tiba saat diucapkan oleh ibunya. Ibu, Jun Changqiao berkata, nak tahu, aku akan kembali dulu. Pergi. Sebelum menyaksikan keduanya pergi, Gongsun Ruoli secara khusus mengingatkan, ayahmu dan aku sedang menunggu untuk menggendong cucu kita. Petik 2, Jun Changqiao pergi lebih cepat. Di tengah jalan, Rose of Flowers menatapnya dan bertanya dengan malu-malu, suamiku, bagaimana menurutmu? Apa maksudmu apa yang kupikirkan? Luangkan waktu dan bekerja lebih keras dalam aspek itu. Jun Changqiao mendengar ini dan hampir tersandung. Dia berteriak, saya tidak berpikir. Saya tidak. Petik 2, malam. Jun Changqiao duduk di ruang kerja dan mengeluarkan gulungan yang compang camping itu lagi. Ketika dia punya waktu, dia akan mempelajarinya dan itu menjadi kebiasaan. Namun, ketika dia meletakkan 7 gulungan dengan rapi di atas meja, cahaya terang tiba-tiba muncul di sampulnya. Hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jun Changqiao berseru, apa yang terjadi?